Jadi kita ekspor bambu ke negara Tirai tirai bambu. bambu. Ya, bisa terusin Pak ceritanya Pak. Tadi gimana tadi udah sampai di kuliah nih ada yang ternyata memang banyak yang belum ada mata kuliah ini, cuma di UKDW ternyata sama Pak Eko Prawoto. Ya, di UKDW kayaknya sekarang udah ada mata kuliah arsitektur bambu mungkin 2-3 tahunan terakhir ini gitu. Ya, saya pikir tuh bagus ya, dalam artian kita nggak terpaku terhadap material-material industrial gitu kayak semen ataupun kayu yang nggak sustainable gitu. Dan kita untuk mahasiswa baru ataupun kita sebagai arsitek juga akan sangat terbantu juga ketika kita mempunyai banyak pilihan material yang banyak tersedia di Indonesia khususnya. Di desa-desa pun bambu kan banyak gitu. Dan ketika kita mempunyai library material yang banyak gitu. Kalau kita render kan library-nya banyak tuh. Itu kita gampang kan untuk mendesain itu gitu. Dalam artian semakin banyak pilihan untuk desain yang akan kita munculkan. Indonesia itu bambu surganya gitu. Surganya bambu kualitas baik gitu. Beda dengan negara-negara lain. Kalau di Malaysia itu bambu kecil, nggak cocok untuk konstruksi. Gitu. Atau di negara-negara yang lain juga nggak sebagus di Indonesia. Gitu. Kita punya sumber daya yang sangat bagus. Jadi memanfaatkan itu akan sangat bijaksana gitu. Karena secara ekologi kita menjaga lingkungan kita karena kita mengurangi penggunaan kayu kan. Dan juga untuk ekonomi masyarakat juga mereka yang bisa punya kebun bambu gitu mereka bisa jual gitu dan ya itu kan akan menggerakkan roda perekonomiannya banyak banget sih ya Pak sebenarnya. Kalau misalnya kita kan itu kan sebenarnya kayak prinsipnya Romo Mangunwijaya gitu bahwa ketukangan itu biaya terbesar itu ada di material lokal dan tukang itu sendiri gitu dan itu akan meningkatkan ekonomi masyarakat lokal itu. Timbang misalnya kita beli semen gitu yang produk industrial gitu atau baja yang semua produk-produk industrial gitu yang kaya kan yang punya pabrik gitu. Tapi kalau yang bambu lebih ke masyarakat lokal. Ya, mungkin kalau bambu yang kaya yang punya kebun nanti Pak. Ya, petani harus kaya sebenarnya. Ada 2 poin yang menarik dari pembukaannya Pak Widi. Yang pertama ngomongin soal bambu Indonesia salah satu yang terbagus ya Pak. Soalnya kemarin pas kita ngobrol-ngobrol waktu Pak Widi ada proyek di China justru bambunya dari Indo ya Pak ya dikirim ya. Iya dari Jogja. Jadi kita ekspor bambu ke negara tirai bambu. Yang ini kenapa tuh Pak ceritanya Pak? Banyak yang bingung juga di sini tuh, ya kan? Kalau kita ngomong mungkin orang-orang bilangnya China itu negeri bambu gitu kan. Tapi ternyata proyek di China bambunya dari Indonesia. Iya. Ada yang pengen tahu kenapa itu? Tab number 1 dong. Menarik yang ini benar. Ya, jadi itu ya perlu jadi latar belakangnya gini. Jadi di Cina itu sebenarnya itu pemerintah sana itu tidak merekomendasikan atau tidak memberikan izin untuk bangunan bambu. Padahal kita tahu kan Cina itu negeri tirai bambu itu kan. Tapi sebenarnya itu tidak diperbolehkan gitu untuk izinnya gitu. Dan pada saat itu klien saya kebetulan arsitek, kliennya saya itu arsitek, terus bapaknya itu juga arsitek juga, ketua IAI-nya sana gitu, dan yang berjuang untuk mempromosikan bambu gitu, bahwa bambu kuat segala macam gitu, dan juga tuh kecintaan mereka terhadap budaya Indonesia sih sebenarnya. Mereka pengen punya sesuatu yang seperti ada di Bali gitu. Itu ininya mereka. Jadi mereka kagum sama Bali, sama Indonesia. Dia pengen ada sesuatu ciri khas Bali yang ada di
di Guangzhou di Cina. Dan itu akhirnya kita mendesain exhibition house gitu di Guangzhou Cina itu. Bangunannya lumayan besar, 800 meter persegi gitu. Tingginya 21,5 meter. Semua pakai bambu. Bambunya kita datangin dari Indonesia, termasuk tukang-tukangnya juga gitu. Tukang bambu. Padahal untuk mendatangkan tukang bambu ke Cina itu sulit sekali. Mereka tidak memperbolehkan tenaga kerja luar masuk ke Cina. Karena mereka ada 1 miliar lebih tenaga kerja kan gitu. Ada overstock dalam negerinya. Overstock gitu. Luber-luber gitu. Makanya ini perjuangan yang sulit sebenarnya proyek ini. Gitu. Nah, dari segi administrasi dan latar belakang itu. Nah, yang kedua juga itu pinggir laut gitu, kan ada banyak typhoon segala macam, jadi kita harus benar-benar hitung kekuatan strukturnya. Karena bangunannya 21,5 meter, jadi lumayan tinggi gitu. Jadi hantaman anginnya akan kencang, jadi kita akan perkuat desainnya, strukturnya, dan kita hitung kekuatan strukturnya. Jadi ya cukup senang juga sih proyek ini selesai gitu, padahal mulainya di awal-awal pandemi gitu. Desember 2019 gitu. Desember 2019 gitu, pandeminya kan sebenarnya di sana udah pandemi gitu. Udah pandemi di sana. Terus pembangunannya gimana, Pak? Kalau masih pandemi kan tukangnya ada di sini, apa boleh masuk sana? Nah, kebetulan itu udah masuk duluan. Jadi bisa masuk, nggak bisa pulang ini, bisa-bisa. Nggak bisa pulang, benar nggak bisa pulang itu. Tukangnya nggak bisa pulang karena semua penerbangan ditutup gitu. Itu mereka pulang itu sekitar Juli, Agustus gitu kan, itu lagi hot-hotnya gitu. Pandemi. Semua penerbangan ditutup dan terpaksa sewa pesawat dari Cina sana ke sini dengan bantuan KBRI Beijing. Jadi mereka dari Guangzhou itu ke Beijing, ke utara lagi itu mungkin ada sekitar 3 jam naik pesawat ke utara lagi lebih jauh, dan dari itu baru ke Indo. Gitu. Dan ya bersyukur semuanya sehat dan selamat. Ya. Last of story to be told itu pasti begitu pulang ke dalam negeri. Ya itu semoga nggak kapok tuh suruh ke Cina lah. Iya. Satu poin lagi yang tadi aku dengar dari penjelasan awal Pak Widi dan cukup menarik untuk dibahas tuh ini Pak. Kita ini posisikan diri sebagai orang awam bertanya soal ini nih Pak. Bambu sebagai bahan bangunan yang lebih sustainable dibanding bahan bangunan konvensional. Ini pasti yang lain pun bertanya-tanya karena yang kita tahu kan berarti even material kayu pun kalau buat outdoor pasti pakainya kayu ulin, kayu merbau gitu yang cukup kuat dan tahan terhadap cuaca tropis. Sedangkan sisi sustainable-nya itu seperti apa sih Pak penjelasannya bahwa ini tuh sustainable gitu? Ya, jadi begini, material bambu itu dia bukan kayu dia ininya sifatnya, jenisnya. Jadi dia adalah rumput giant grass gitu. Jadi rumput raksasa sebenarnya. Jadi itu dia nggak memiliki kambium gitu. Jadi serat aja gitu. Dan tengahnya lobang kan. Jadi pertumbuhannya akan cepat, lebih cepat daripada yang kambium. Karena ini jenisnya rumput-rumputan gitu. Terus bambu bisa kita gunakan sebagai material bangunan itu ketika umur mulai dari 3 sampai 5 tahun. Lebih dari 5 tahun itu kualitasnya akan menurun gitu karena sudah terlalu tua gitu. Nah, jadi masa-masa terkuatnya bambu itu antara 3 sampai 5 tahun. Nah, kalau dibandingkan sama kayu yang perlu puluhan tahun untuk bisa kita tebang terus kita pakai sebagai material, itu akan jauh sekali gitu ininya. Nah, terus juga sebenarnya juga bambu juga bisa dibuat seperti kayu gitu. Kita namakan bambu laminasi. Jadi bambu yang kita press gitu, laminated gitu, dan itu seperti balok-balok kayu gitu. Sebenarnya bisa juga itu. Dan udah mulai banyak digunakan. Jadi kecepatan tumbuhnya sih sebenarnya. I see. Dan bisa tumbuh di manapun bambu itu. Kayak dulu di Merapi dulu, ketika Merapi meletus gitu, semua
habis terkena lahar Merapi, dan yang pertama kali tumbuh tanaman di situ adalah bambu gitu. Karena bambu akarnya kuat sekali gitu. Dan itu tanaman yang paling cepat tumbuh di sana gitu, dibanding yang lain gitu. Nggak manja ya Pak ini bambu. Ya.